Untuk mengantisipasi kemungkinan banjir pada saat musim hujan, petugas pengawas aliran sungai mengumpulkan sampah yang terdapat di sepanjang aliran sungai. Pada hari pertama diperoleh 165 kg sampah yang terdiri dari sampah plastik, ranting, dan juga styrofoam. Pada hari kedua diperoleh masing-masing 30% berat sampah ranting dan styrofoam hari pertama. Menarik. Jadi pada hari kedua pakai apa ya? Pada hari kedua yang diperoleh itu adalah masing-masing 30% berat sampah ranting. Sampah ranting, kemudian dan styrofoam hari pertama. Dengan berat total 27 kilo. 27 kilo. Oke. Berat sampah ranting dan styrofoam yang berhasil dikumpulkan pada hari pertama adalah berapa kilo? Nah, ini menarik sekali. Oke. Dikumpulkan pada hari pertama adalah ranting doang ya. Ranting, styrofoam yang berhasil dikumpulkan pada hari pertama. Oke, Dendi C, Kak. Aduh. Oke, berarti kita harus nulisnya dulu, teman-teman. Kita harus nulisnya dulu ya. Jadi di sini ada plastik, ranting, dan styrofoam. Oke. C ya. Oke, kita coba guys. Berarti ada P, plastik, ranting, sama styrofoam. Ini totalnya 165 kg. Ini kan ya. Kemudian diperoleh masing-masing 30% berat sampah ranting dan styrofoam hari pertama, pada hari kedua itu tuh, dengan berat total 37 kg, teman-teman. Jadi pada hari kedua nih ya, ini hari pertama. Di hari kedua diperolehnya itu masing-masing 30% berat sampah ranting. Jadi 30% dari ranting dan juga styrofoam. Gitu kan ya. Dengan berat totalnya adalah 27. Yang ditanya adalah apa namanya tadi? Oh, berat total ya ini. Sorry. Berat total guys. Berat total berarti masih ada P-nya yang tadi. Ditambah P. Nah ini. P-nya hari kedua mungkin ya. Tapi kita nggak tahu lagi nih. Oke. C, Ryan C. Dapat dari mana C-nya guys? Bentar, kan ini minum dulu. Dapat dari mana C-nya, yo? Wah. C ini, kenapa C guys? Kenapa yang C? Harus tahu alasannya. Kalau aku dilihat dari kalimat yang hari kedua, diperoleh masing-masing 30% berat sampah ranting dan styrofoam hari pertama. Oke. Tapi ini sebenarnya menurut Kak Handi soalnya ada yang ganjal juga sih guys. Itu kan 30%-nya Kak, terus cari 100%-nya. Betul. Oke, aman ya guys ya. Nah, ini tuh sebenarnya ada cacatnya soalnya. Kalau menurut Kak Handi, tetap ada cacatnya soalnya teman-teman. Ada yang ngeh nggak? Cacatnya di mana? Kalau ada yang ngeh, bagus. Tapi kalau ada yang nggak apa-apa. Ada cacatnya sebenarnya soalnya. Hayo, ada yang bisa ini nggak? Ada sedikit cacatnya yang kayak nggak komplit gitu soalnya. Betul. Jadi tidak ada keterangan teman-teman di hari kedua itu kita itu dapat berapa plastik teman-teman. Jadi menurut Kak Handri tuh ada informasi yang hilang. Apakah memang plastiknya nggak ada atau ada sama seperti hari pertama atau emang nggak ada sama sekali. Jadi yang bisa kita lakukan, kita asumsi di hari kedua ini emang nggak ada plastik. Itu masalahnya.
Jadi kan ini bakal tulis di sini ya. Jadi biar teman-teman yang mau ngerjain lagi harus ada asumsi ini ya, asumsi tidak ada sampah plastik. Tidak ada sampah plastik. Plastik di hari kedua. Gitu ya, teman-teman ya. Betul. Jadi plastiknya ini teman-teman yang bermasalah ya. Plastiknya ini yang bermasalah. Gitu. Jadi kalaupun ada itu bagus, tapi kalau misalnya nggak ada ya udah kita asumsikan bahwa plastik di hari kedua itu nggak ada. Oke, di sini ada 27 kg. Nah, kebetulan teman-teman yang ditanya itu memang ranting dan styrofoam dari pertama, yang mana sudah kita simbolkan dengan R sama S tadi. Jadi yang ditanya R tambah S. Gitu. Jadi, wah, tunggu bentar guys. Kali harus konfirmasi dulu. Konfirmasi sesuatu dulu. Set. Oke, aman. Nah, jadi R tambah S itu tentu saja dia adalah 27. Ini kan 30/100 ya. Jadi R tambah S-nya itu sama dengan 27 dikali 100/30. Ginilah teman-teman ya, yang sama dengan 90 nanti. Begitu 90 kg. Tinggal dia sederhanakan aja teman-teman ya. Iya teman-teman, di bagian plastiknya itu bermasalah dia. Plastiknya itu bermasalah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sarannya Kak Hani sebenarnya kritis-kritis sama si soal sih guys. Jadi meskipun kalian bilang kalian merasa kayaknya lengkap-lengkap aja deh, tapi teman-teman lihat catat-catatnya. Beberapa kali Kak Hani lihat ada soal yang dibahas sama dari soal-soal yang Kak Hani lihat, tapi ternyata dari perspektif yang lain sebenarnya ada yang salah dari soalnya. Gitu guys. Oke, boleh di tap-tap dulu teman-teman. Jadi semakin sering kalian ngerjain soal, pasti kalian semakin kritis sama si soalnya. Kalian bakal lihat, ada yang aneh sama soal ini. Gitu. Oke ya, sukanya Indomie, buset, sukanya Indomie. Lanjut teman-teman, lanjut. Lanjut ya. Oke. Berat sampah plastik yang berhasilkan dikumpulkan pada hari pertama. Ya tentu saja ini lebih mudah ya teman-teman. Bakal numbuhin insting Kak kalau udah sering latsol. Betul, itu yang penting. Numbuhin instingnya. Makanya Kak Handi tuh gak suka banget. Jujur ya teman-teman, Kak Handi tuh gak suka banget kalau misalnya ada yang nanya cara cepet. Gak bisa guys. Kalian harus percaya proses itu nyata. Jadi kalian harus memang sering-sering latihannya itu. Gitu. Makanya tadi kan Kak Handi nanya, kira-kira ada yang kemungkinan cacat nggak? Tadi kan teman-teman bilang di plastiknya Kak, kata Dendi sama user 18 tuh. Nah artinya kalian udah mulai sadar bahwa oh iya ada celah itu ternyata di soal ini. Gitu guys. Jadi insting itu tumbuh karena sering dilatih, bukan karena cara cepat. Nggak bisa karena sering baca, sering latihan soalnya ya bisa gitu. Oke, ini juga sama kayak tadi teman-teman ya. Kita ngambil apa tadi ya, bentar. Plastik, ranting sama styrofoam itu 165 tadi ya. Kemudian RS tadi kita udah dapat di soal sebelumnya. RS itu dia 90. Ini ya, 90. 165. Berarti P-nya tentu saja 165 ditambah dengan dikurang ya. Kurang dengan 90. P-nya sama dengan 75. Betul, suka Indomie. Kok sentimeter sih? Kilogram. Plastiknya 75 kg. Nah, lagi-lagi teman-teman, di soal yang ini jadi lebih mudah. Kenapa kok soal yang ini jadi lebih mudah? Karena kita udah dapat idenya itu di soal yang pertama. Makanya kalau soal pertama kita buntu, soal yang selanjutnya pasti buntu juga. Karena dia berkaitan. Gitu guys. Carcap beda model soal dikit pusing. Mending tahu konsep sama tahu cara modelkan cerita jadi soal. Betul. Jadi makanya Kandi tuh ini banget, kayak kemarin Kandi dibilang bertele-tele. Lah bertele-tele, orang aku ngajarin konsepnya kenapa bertele-tele? Aneh banget sumpah orang-orang emang. Betul banget. Jadi pokoknya fokus aja ke iniannya aja. Fokus aja ke ini teman-teman. Ke konsepnya. Ntar ini kan matiin dulu. Oke. Tadi lo-fi guys, Kandi jadi ngantuk guys. Sorry guys ya. Oke. Lanjut. Abis ini kita ke ini lagi teman-teman. Kita PK lagi ya. Kan ini sebenarnya niatinnya mau sampai jam 2 gitu kan. Tapi gara-gara
lagunya, makanya malah ngantuk. Oke. Ini aman ya teman-teman ya. Gampang lah. Oke. Ini teman-teman, ini soal lanjutannya sama kayak tadi. Yang di improve di bagian sini aja. Berat sampah plastik, ranting, dan styrofoam yang terkumpul selama 2 hari tersebut dijual dengan harga 336.000. Harga jual sampah per kilogram adalah. Nah, coba teman-teman baca soal ini. Kalau teman-teman ada kritik sama soalnya, teman-teman boleh kasih tahu Kandi. Bentar, Kandi coba geser dulu ini. Agak kehalang tadi guys. Nah ini guys, coba teman-teman, kalian punya kritik nggak dari soal ini? Coba teman-teman lihat. Besok live kakak jam berapa? Nggak tahu. Nanti kan ini deh. Soalnya kan besok kan kita lebaran. Masa kalian suruh Kandi live sih? Jahat banget kalian. Kandi ngomong sendiri tahu. Kalian nggak ngomong sama sekali. Kandi doang nih yang ngomong. Iya, di share dulu aja teman-teman, sama di tap-tap juga layarnya. Ini apa namanya, tumben banget cuma 29 orang teman-teman. Biasanya kita bisa sampai 200 ya. Kayaknya emang gara-gara lebaran sih guys. Jadi kan dipikir-pikir dulu deh, kalau misal besok mau live, takutnya malah gara-gara lebaran orang-orang pada istirahat, pada kemana, pada keluar gitu. Tak. Oke. Gimana guys? Apa yang bisa teman-teman dapatkan dari soal ini? Oke, jadi PQ ini berkaitan lagi teman-teman ya. Kok PQR sih? PRS tadi itu kita dapat 165. Kemudian tadi di soal yang apa namanya? Yang tadi itu adalah 27 ya, teman-teman ya. RS di ini ya, itu dia cuma 27 kilo. Gitu. Jadi 30% dari R tambah S itu dia cuma 27 gini kan ya, berarti ini kan ini. Jadi kita cuma jumlahnya dari sini doang nih, gini. Berarti berapa ini 2 ingat 192. Oke, 192 D teman-teman, 192 nanti kita bagi dengan 336.000 kita bagi dengan 192 gitu ya. Bentar, berarti tadi harganya itu 336.000. Ini kita bagi aja sama 192. Nanti harusnya bakal dapat di hasilnya berapa. Gitu guys. Oke, kata study journey with J. Study journey. Study journey. Oke, apa berarti? Berapa? 1.200 tak guys? Pakai hitung-hitungan ini aja. Berapa? Emangnya 1000-an sih ini. 1.200 kah dapatnya? Rada bingung kak. Bingung kenapa tuh Dendi? Gak usah dilihat ininya guys. Ininya gak usah dilihat. Gak penting dia, gak penting. Kenapa kok gak penting? Karena ini tuh persamaan hari pertama. Ini persamaan yang hari kedua. Tapi inti dari soal ini dia hanya pengen jualnya teman-teman. Dia cuma pengen jualnya. Nah kalau misal jual berarti dia kan hitungannya per kilo kan, per kilo. Jadi kita totalin kiloan yang ada di hari pertama sama kiloan yang ada di hari yang kedua teman-teman. Gitu. Oke, paham nggak teman-teman? Clear nggak? Siapa tadi ya? Bentar, Kandi. Punya Dendi. Aman ya? Gitu guys. Oke. Berapa? 1750 ya berarti ya. Ya udah, gitu aja. Cuma Kandi seperti tadi teman-teman. Kandi pengen nanya, menurut teman-teman ada yang janggal nggak di sini? Ada yang janggal nggak sama soal ini? Kita kritik aja. Maksudnya kita kritik aja soalnya. Kayaknya ini bisa diimprove deh. Kayaknya ada yang keliru di bagian sini. Ada yang enggak guys. Plastik nggak dihitung di hari kedua, itu betul. Plastik nggak dihitung, itu juga kontradiksi ya. Maksudnya plastiknya nggak dihitung. Sama kalau teman-teman ingat, ini kan harga ya, berkas harga ya.
Sebenarnya kritiknya adalah kita itu sebenarnya nggak tahu bahwa betul Kadiba, itu dia kritiknya. Kritiknya adalah di dalam kepala kita kalau kita kritis tuh kita mau bilang, emang harganya sama ya? Plastik, ranting, styrofoam. Karena kalau misal ranting teman-teman agak aneh ya, dijualnya 1.750, kemudian plastik juga sama, kemudian dijualnya dengan harga yang sama semua kan. Nah itu jadi artinya kalaupun kalian harus jawab soal ini, maka teman-teman harus punya asumsi sama kayak tadi tuh, sama kayak tadi. Jadi asumsi kita di soal ini apa? Asumsi ini berarti adalah semua harganya sama. Semua harga diasumsikan sama. Sikan sama. Nah, itulah teman-teman. Jadi makanya makin sering kalian baca si soalnya, kalian pasti bakal ngelihat, tapi ada yang aneh ya. Kok di bagian sini ini? Oh, berarti mungkin asumsinya itu semua harganya sama. Gitu, guys. Oke? Clear, clear. Oke. Lanjut. Nah, inilah alasannya kenapa Kak Handi itu nggak suka bahas PM, guys. Kalian udah ngeh kan kenapa Kak Handi nggak suka bahas PM? Karena Kak Handi itu kan sering banget bahas konsep dasar ya. Sementara kalau PM itu Kak Handi cuma mau ngertiin kalimat, ya nggak guys? Makanya Kak Handi menurut Kak Handi, kurang sulit nih, kurang seru. Kurang seru, mending bahas PK gak sih? Itu guys, maaf ya guys ya, kemarin kan PK-PK mulu ya. Karena itu alasannya, karena menurut Kak Handi, kayaknya PM kalian bisa gak sih? Iya gak sih guys? PM kalian bisa gak sih? Gitu, mending ngajarin yang susah aja biar kalian terbiasa. Oke. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Kadang soalnya membingungkan kan kalau misal PM. Oh iya ya. Kayaknya Kak, PM kalau yang ribet itu yang bentuknya tabel ditambah grafik yang ada perbandingannya, Kak. Iya ya. Kenapa pas ngerjain PM itu susah banget dan dijelasin kok cuma gitu ternyata. Iya kan? Makanya kan itu kayak Kak Handi itu kemarin itu kayak apakah perlu memang kita itu bahas PM gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Kalian request tadi. Oke. Sejumlah mainan berbentuk kubus dengan volumenya 1000 cm pangkat 3 akan diangkut dengan menggunakan mobil box yang memiliki ukuran ruang penyimpanan panjang kali lebar kali tinggi adalah 4 meter kali 2,5 meter kali 1,5 meter. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan 30 mainan adalah 1 menit. Dan biaya pengangkutan tiap mainan adalah 300. Oke. Diketahui N adalah jumlah maksimum mainan yang dapat diangkut. Waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan N mainan ke dalam mobil box adalah berapa menit? Hayo guys. Kandi nggak mau jawab dulu deh. Mending kalian diskusi aja dulu. Coba kalian diskusi dulu sambil kalian tap-tap layarnya. Habis itu Kandi bahas. Biar kalian belajar buat mengkritisi soalnya sama pelajari idenya. Ayo guys. Aduh. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di soal ini. Tapi Kandi nggak mau bilang dulu. Karena kalau kalian langsung bilang kayak gini, ngerjain PM gini-gini aja. Tapi ya sih guys, kalau misal dia ada grafik, ada tabel itu, dia analisisnya lumayan. Sama kayak soal kayak soal 3 pertama tadi. Ayo guys, gimana guys? Boleh di like dulu guys, di tap dulu aja layarnya. Kalau misal aku nggak tahu, aku tap layar aja ya, boleh. Kata Zak 500. Kalau kata Zak 500 guys. Oke, 500 dapat ya. Oke. Kalian makan dulu. Pertama, teman-teman. Jadi kita tuh punya mobil box, teman-teman. Mobil boxnya itu karena ada panjang lebar kali tinggi, Kak Handi mengasumsikannya yaitu adalah balok, teman-teman ya. Dia itu adalah balok. Jadi Kak Handi gambar balok dulu aja ya. Biar kita agak lama dikit bahasnya. Bentar.
Nah, gini. Oke. Jadi kita tuh punya balok, guys. Kita tuh punya balok. Ukurannya itu yang tadi tuh. 2,5 kali 1,5 kali 4 meter. Nah, sementara si mainan kita itu punyanya kubus. Jadi anggapnya mungkin kayak Rubik mungkin ya. Tapi Rubik mungkin kecil banget ya. Rubik tapi apa namanya, dia mungkin tidak sebanyak itu juga. Gitu ya. Oke, dia ukurannya teman-teman 1000 cm kubik. Nah, pertanyaannya adalah karena di sini adalah ukuran meter, teman-teman. Dia kan ukuran meter. Teman-teman harus ingat kalau dia ukuran meter, berarti teman-teman harus cari si ini itu dalam satuan meter juga. Atau kita mau cm pangkat 3 juga bisa. Nah, berarti kalau kalian nanya 1000 cm kubik, itu dia sama dengan berapa meter kubik, teman-teman? Berapa meter kubik dia? Berapa meter kubik? Berapa meter kubik? Hayo guys. Berapa meter kubik? 1000 cm kubik itu berapa meter kubik? Deng 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 deng. 10.000 satu Kani nanya, tangga-tangga itu masih ingat nggak guys? Tangga apa namanya? Tangga kilometer, hektometer, dekameter. Masih ingat nggak guys? Masih ingat nggak? Nah, itu dia. 0,001 betul. 0,001 guys. 0,001. Oh iya Zaki. 0,001 teman-teman. 0,001 meter. Gitu. Jadi ya apa namanya, dia kecil sekali sebenarnya. Kecil sekali dia. Jadi kayak ukurannya itu cuma 10 cm kali 10 cm kali 10 cm gitu. Sama. Oh iya, kalau komen pakai angka hilang, kok yang lain enggak ya guys ya? Itu kenapa ya guys ya? Gara-gara live-nya Kak Handi kah atau gimana sih guys? Oke, anyway, ini 0,001 meter pangkat 3. Abis itu teman-teman, di sini kita kan N ini teman-teman, N itu adalah jumlah maksimum mainan yang dapat diangkut. Oke? Mainan yang dapat diangkut. Jadi seharusnya si N ini dia akan sebanding teman-teman. Si N ini dia akan sebanding dengan volume dari si balok. Oke, dia akan, jadi kan gini kan, dia kan kecil banget sebenarnya kan. Yang si kubus-kubus kecil ini cuma gini-gini doang dia. Cuma gini-gini doang biasanya. Harusnya gitu ya. Jadi kecil sekali dia, kecil sekali. Jadi kita mau cari volume baloknya dulu aja. Volume balok atau volume mobil box. Volume mobil box. Berarti ya tentu saja adalah 2,5 dikalikan 4 ya. 4 dikali 2,5 dikali 1,5. Nah, karena dia meternya ada 3 ya, berarti ini meter pangkat 3 pasti. Meter pangkat 3. Nah, kayak gini. Oke? 4 kali 2,5 10. 10 kali 1,5 jadinya 15. Berarti 15 meter pangkat 3, teman-teman. 15 meter pangkat 3. Begini, teman-teman. Habis itu, teman-teman kan berarti kan tinggal dibagi ya. Iya nggak? Tinggal dibagi kan? Jadi, ini teman-teman tinggal dibagi dengan ini. Gitu kan ya. Jadi N itu kan banyaknya mainan maksimum. Berarti teman-teman 15 meter pangkat 3 itu dibagi dengan 0,001 meter pangkat 3. Satuannya habis, set. Kemudian ini jadinya 15.000. 15.000 kubus mainan. Gini. Oke? 15.000 kubus mainan. Nah, tapi di soal dia bilang 30 mainan itu bisa 1 menit. 30 mainan itu 1 menit untuk memasukkan 30 mainan itu dia 1 menit.
Gitu. Jadi kalau ada 15.000 mainan, teman-teman tinggal baginya dengan waktu gitu ya. Jadi sorry. Waktunya T-nya itu berarti adalah 15.000 dibagi dengan 30. Gitu. Jadinya 500 menit. Jadi dalam 500 menit semua udah bisa masuk. Gitu. Oke ya. Jawabannya mana? Dari tadi kan ini nggak coret-coret jawaban ya guys. Sorry ya guys ya. Yang A gitu. Ntar yang tadi kan ini juga nggak coret ya. Ini. Ntar mana lagi? Oh udah deng. Yang tadi udah. Oke. Ada yang punya pertanyaan dulu sampai sini sambil teman-teman berlebaran. Lagi ini teman-teman boleh banget. Aman. Bentar. Komentar kalian gak jalan guys di Kahani guys. Apakah nggak ada komentar lagi? Bentar. Kahani coba cek lagi ya guys ya. Bentar. Biasanya nge-lag nih teman-teman. Biasanya sering terjadi nge-lag. Kahani harus lihat dulu. Komentarnya nge-lag kayaknya guys. Oh aman. Udah ya. Cara bisa menalar-nalar soal gimana? Harus sering-sering ngerjain sih guys. Jadi apa namanya? Kak boleh lihat soal yang tadi nggak? Boleh. Cara yang cari A-nya. Hah? Cari A yang mana tuh maksudnya? Cara cari A-nya. A-nya mana guys? Mana A-nya? Cara cari A. A itu yang mana A yang maksudnya? Your mom. Oh yang diagram tadi, bentar. Ini. Nih, ini. Boleh. Di screenshot. Iya makanya kan dikira lah A yang mana? Aman boleh ya. Oke. Nah, teman-teman ini kan ada yang nanya tadi. Mana ya? Waduh, udah jauh ternyata guys. Oke. Ada yang nanya tadi, gimana cara menalar-nalar soal? Gitu ya. Gimana cara menalar-nalar soal? Menurut Kak Handi, teman-teman, tidak ada cara yang lebih baik selain kita bisa menalar soal, kecuali kita sering latihan. Kemudian, trik yang selanjutnya adalah teman-teman pecah dalam beberapa statement. Jadi misalnya kalimat yang ini maksudnya apa? Kalimat yang ini maksudnya apa? Gitu. Kemudian hubungkan. Satuannya itu harus setara. Jadi kayak tadi nih teman-teman. Satuannya itu dia harus setara. Maksudnya gini. Ini dia 1000 cm pangkat 3. Kemudian di sini tuh satuannya meter. Tentu saja kalau teman-teman mau cari volume. Karena dia kan mau kasih masuk si mainan ini di dalam box. Itu tentu saja teman-teman harus ukurannya sama gitu ya. Harus ukurannya sama. Yang 1 cm pangkat 3, yang 1 meter pangkat 3 gitu kan ya. Jadi nggak match. Berarti teman-teman salin dulu aja. Gitu. Jadi statement-statement itu harus teman-teman belah-belah dulu di dalam ininya teman-teman. Biasanya kalau Kak Handi misal teman-teman pakai buku gitu, teman-teman ini aja. Di stabilo-stabiloin aja gitu. Biar tahu tandanya seperti apa. Habis itu baru teman-teman tulisnya dengan rapih, pelan-pelan. Lambat nggak apa-apa guys. Tapi kalau teman-teman dapat dapat hasilnya sendiri itu lebih bagus. Berarti untuk N jumlah maksimum itu volume kubus yang tipe seperti itu Kak. Oh bukan gini. Jadi gini. Ini tuh volume mobil box. Ini volume mobil box. Jadi volume mobil box yang dibagi dengan volume kubus. Ini kan ini kan mobil boxnya kan gede kan, ruangnya kan gede. Dibagi dengan yang kecil-kecil itu tadi. Sama kayak gini guys. Sama kayak kalau misal Kandi punya roti 5. Kandi punya roti 10. Kandi bagi ke lebih sedikit orang. Misal Kandi bagi ke kedua orang. Dapat berapa mereka. Nah ini juga sama. Kandi punya volumenya Kandi itu 15. Tapi Kandi punya mainan itu ukurannya itu dia adalah 0,001. Berarti berapa banyak ya yang bisa Kandi dapat? Ya udah berarti volume boxnya ini Kandi bagi dengan volume si kubusnya, mainannya tadi. Nah, itu akan menjadi jumlahnya. Jadi jumlahnya ada sebanyak 15.000 kubus mainan. Begitu. Nah, ini nalar memang. Tapi kan sebenarnya kan konsepnya kan pembagian biasa. Ya kan?
Itu kan dia pembagian biasa. Udah habis itu, sudah teman-teman lihat lagi. Oke, setelah dapat ini apa yang ditanya? Oh, dia ditanya itu waktunya. Dia bilang setiap 30 mainan itu 1 menit. Kita punya 15.000 mainan. 30 mainan itu 1 menit. Ya udah berarti 15.000 dibagi 30 dong. Biar kita dapat waktunya. Oh, 500 menit. Karena setiap 1 menit itu 30 mainan udah masuk. Menit kedua 30 mainan lagi udah masuk dan seterusnya. Gitu. Jadi harus banyak-banyak latihan, guys. Harus banyak-banyak latihan. Baca soalnya. Baca soalnya. Gitu. Karena nggak ada gunanya teman-teman tahu pembahasannya Kak Handi yang bagian ini, tapi kalian sendiri tidak menganalisis soal yang dimaksud itu seperti apa. Gitu. Setiap soal pasti kayak gitu. Di Bahasa Indonesia apalagi. Gitu, guys. Apalagi yang teks-teks ya. Teks-teks. Oke. Lanjut. Harusnya masih ada lagi nih, guys. Oke. Ini masih sama kayak tadi, teman-teman. Sama kayak tadi. Jika pada bagian dasar box diletakkan balok berukuran 200 cm kali 150 cm kali 100 cm. Jumlah maksimum mainan yang dapat diangkut adalah. Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih, guys. Jadi ini Kandi bakal salin yang tadi ya. Kandi bakal salin yang tadi. Kandi taruh sini. Jadi volume mobil box itu tadi 15 meter pangkat 3. Kemudian volume dari kubus itu dia 0,001 meter pangkat 3. Itu kan ya. Oke. Kemudian kalau misal mobilnya kosong, maksimumnya itu yang tadi 15.000. 15.000 kubus mainan. Itu bisa masuk. Nah, dia punya pertanyaan nih sekarang. Kalau misal ada bentuknya seperti ini, kira-kira jumlah maksimum mainan yang dapat diangkut berapa? Kalau ada balok di dalam. Ada balok. Jadi tiba-tiba ada balok kan, enggak tuh. Ada balok di dalam, teman-teman. Ada balok mana tadi? Ada balok di dalam berukuran 200, 150 sama 100 cm. B ya. Oke, sukanya Indomie. Buset, sukanya Indomie banget enggak tuh? Oke. Nah, itu teman-teman berarti cari dulu volume balok berarti. Sorry. Sama kayak ini. Berarti kita cari volume balok. Oke, volume baloknya berarti 200 kali 150. Atau teman-teman ini kan bakal ubah ukurannya ya. Ukurannya kan bakal ubah langsung dia ke meter. Volume ruang dikurangi volume balok ya, Kak. Betul, boleh seperti itu, teman-teman. Boleh. Jadi volume baloknya di sini berarti teman-teman ada 2 meter ya. 2 meter dikali 1,5 meter dikali 1 meter. Gini ya. Berarti jadinya 3 meter. Persegi. Persegi. Kubik. Nah, gini. Gini, teman-teman. Gini. Oke. Nah, habis itu berarti teman-teman volume yang tersisa gitu ya, volume yang available, gokil. Volume yang tersisa berarti adalah volume total tadi yang 15 meter pangkat 3 dikurangi dengan volume balok yang tiba-tiba ada di dalam mobil kita gitu kan ya. Jadinya 12 meter persegi. Kubik, teman-teman. Ya udah, ini berarti ruang yang bisa dipakai untuk si kubus. Gitu kan? Berarti N maksimumnya itu berubah. Jadinya adalah 12 meter pangkat 3 dibagi dengan 0,001 M pangkat 3. Sama dengan 12.000. 12.000 kubus mainan. Nah gitu, guys. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misal diceritain kan kalian pasti udah langsung ngebayangin kan, ada balok di dalam sana. Oh, berarti volumenya itu bakal berkurang karena ada si balok itu tadi. Ya udah, berarti balok yang awalnya itu volume mobil boxnya itu yang 15 meter pangkat 3 itu akan dikurangi dengan volume si balok. Jadi kalau misal mau digambarin, gambarnya misal kayak tadi nih. Tiba-tiba misalnya ada balok di sini, teman-teman, ada balok nih. Nah, ada balok ganggu di sini. Ada balok lagi ganggu yang dia itu mengurangi ruang supaya si kubus-kubus mainan tadi itu masuk. Gitu. Nah, itu makanya total yang ada 15 kita kurangi dengan yang ada 3. Gitu. 3 itu volume dari si baloknya.
Gitu. Oke, oke. Got it, got it. Kak, udah bisa mindahin soal ke bahasa matematika, jadi semua mudah semua Kak, tinggal operasinya. Betul, Zak. Betul, Zaki. Betul, Zaki. Intinya mah itu ya. Oke, lanjut guys, lanjut. Volume ruang dikurangi volume balok. Betul, suka Indomie. Lanjut. Jika diketahui volume total mainan yang diangkut adalah 9 meter pangkat 3. Biaya yang diperlukan untuk proses pengangkutannya adalah, oke. Jadi, teman-teman, volume total mainan itu adalah 9 meter pangkat 3. Gitu ya. Yang ditanya adalah biaya. Nah, di sini ada tulisan biaya sih, guys. Ini ya. Biaya pengangkutannya itu adalah Rp300 tiap mainan. Ingat nih. Harus dilihat nih, tiap mainan Rp300. Berarti apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kan ini taruh di sini ya. Rp300 per mainan. Per buah gitu ya. Dikali. Betul, dikali. Tapi dikali dengan apanya dulu, guys? Dikali dengan apanya dulu? Gitu. Oke, ya. Siapa yang langsung ngalihin ini, guys? 9 kali 300. Siapa yang langsung ngalihin 9 kali 300? Kemudian, 27 nih. Siapa yang kayak gitu? Hayo. Jujur kalian. Kalian pasti ngobongin kan pasti. Duh, lek sekali. Aduh, aku. Jawabannya betul, tapi jangan diulangi. Jangan diulangi teman-teman ya. Jangan diulangi. Tahu nggak kenapa? Nggak boleh langsung ngalinin sama ini. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa? Thunder ya. Oke. Tahu nggak kenapa nggak boleh langsung kalikan kayak gini. 3 dikali 9 itu nggak boleh, guys. Teman-teman, oke, 3 kali 9 27 ya. Kayaknya 27 deh ini. Karena harus diubah. Karena teman-teman, kebetulan volume kubus kita tadi, mainan tadi kita, volume kubus tadi, itu dia adalah 0,001 meter pangkat 3. Yang artinya, karena dia itu koefisiennya 1, sebenarnya teman-teman 1. Jadi ada hubungan 1 mau dikali 9 juga bakal tetap 9. 9 mau dibagi 1 bakal juga akan muncul hasilnya juga 9. Makanya pas teman-teman kali 9 sama 3 langsung muncul angka 27 di sana. Itu betul. Tapi bayangin seandainya di sini itu volume kubusnya bukan 0,001 tapi 0,002. Kalau dia 0,02 nggak bisa teman-teman kali gini karena ini hitungannya biaya permainan. Nah, karena dia biaya permainan, teman-teman harus ngubah dulu, cari dulu banyaknya mainan ada berapa. Ya nggak? Logis dong? Teman-teman harus tahu berapa banyak mainan. Kebetulan banyaknya mainannya N tadi itu adalah 9 meter pangkat 3. Teman-teman bagi itu sama 0,001 meter pangkat 3 atau sama dengan 9.000 mainan. Gitu kan? 9.000 mainan. Nah, 9.000 mainan baru teman-teman kali ini. Gitu kan ya? Gitu. Jadi biayanya berarti adalah Rp300 yang kita kali dengan 9.000 mainan. Atau jadinya 2,7 juta gitu ya. 2,27 ini. Nah, jadi bayangkan ini kalau misal tiba-tiba kebetulan nih teman-teman di soal kita misalnya di sini tuh 0,003 kan berubah jadinya. Harusnya cuma 3.000 mainan aja. Jadi jangan diulangi. Yang tadi kebetulan betul, tapi jangan diulangi. Saya tandai Anda ya. Parah banget. Ini sering terjadi nih guys. Ini sering terjadi. Kalian lihat angka, yang biasa kalian melakukan pertama kali adalah dikali. Iya nggak? Kalian ketemu angka yang udah ditulis. Yang kalian lakukan pertama kali adalah dikali. Wah, ini sering terjadi nih. Tapi ya itulah makanya meskipun benar kan harus jelasin. Harus kan dijelasin hati-hati. Ini kebetulan 0,001. Kalau dia bukan, nggak boleh kayak gitu. Oke? Ketawa kalian, ketawa doang. Ya, saya sudah tahu tabiat Anda semua ya guys ya.